Kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga. Terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah.
Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah. Yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasi kan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga. Terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat
bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu, Pak ya? Ya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa, Pak? Sudah bayar belum, Pak, pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo, nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto,
tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati-Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Ya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintah hanya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan
ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga. Terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Ya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo
dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah. Yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasi kan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan
karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu, Pak ya? Ya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa, Pak? Sudah bayar belum, Pak, pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudiewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudiewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudiewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudiewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudiewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudiewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudiewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudiewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudiewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudiewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudiewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya,
Pada masa pemerintahan bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati-Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu berapa tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa
pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi, juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa mas? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga. Terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu berapa tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%.
Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati
dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu, Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa, Pak? Sudah bayar belum, Pak, pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintah hanya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2.
Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi.
Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga. Terdengar suara-sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya, dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi
Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya
dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu, Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa, Pak? Sudah bayar belum, Pak, pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintah hanya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu.
Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Fleksibel, saya lunak.
Saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan bla-bla. Jadi apa mas? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga. Terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini
nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudiowo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudiowo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudiowo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudiowo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudiowo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudiowo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudiowo angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudiowo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudiowo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudiowo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudiowo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat,
Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Ya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat.
Tak hanya sang bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati Rioso yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya, dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun.
Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasi kan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembangjoyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000, naik berapa 60 Pak, berapa
gitu Pak. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-blaan. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. lihat Bupati Sudewo.
Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Iya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP. Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi, dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasi kan tidak harus saya langsung, kan bisa melalui staf saya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa masalah? Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut
dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya, Dari mana Pak jenengan berarti? saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002. Dan dia bilang kalau sampai 14 tahun tidak ada kenaikan pajak itu bohong. Artinya tetap ada kenaikan selama kurun waktu 14 tahun itu Pak ya? Ya, padahal itu sudah ada. Zaman Pak Haryanto saya dulu pajak saya 36.000 naik berapa 60 Pak berapa itu. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah bayar belum Pak pajak sekarang? Belum, saya belum bayar pokoknya. Saya melihat kondisi saat ini. Walaupun di sekitar kita didatangi, saya enggak ada yang berani. Karena saya kan ada jatuh temponya sampai September. Nanti saya lihat ini, nanti dengan adanya demo masyarakat atas undangan Pak Sudewo nanti bagaimana kebijakannya. Pak, kalau dampak ekonomi Bupati Pati Sudewo akhirnya berbicara mengenai polemik kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sudewo menyatakan dirinya siap berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang berimbas pada kenaikan pajak hingga maksimal 250%. Hal ini disampaikan oleh Sudewo dalam wawancara eksklusif pada Rabu 6 Agustus malam di Pati, Jawa Tengah. Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap komunikasi, baik secara individu ataupun kelembagaan. Terkait dengan kebijakan penyesuaian NJOP, Sudewo menegaskan bukanlah keputusan sepihak. Menurutnya, hal ini berdasarkan musyawarah bersama kepala desa yang kemudian menyosialisasikannya pada warga dalam forum rapat RT. Lebih lanjut dikatakan Sudewo, angka maksimal 250% merupakan hasil masukan dari bawah, yang menjelaskan penyesuaian NJOP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewajibkan penyesuaian NJOP dilakukan setidaknya setiap 3 tahun. Sementara Sudewo mengklaim selama 14 tahun baru kali ini ada penyesuaian NJOP.
Menurut Sudewo, sebelum penyesuaian, pihaknya menemukan NJOP yang harganya Rp3.000 per meter persegi. Saya fleksibel, saya lunak, saya mendengarkan masukannya dia, dan saya juga akan lunak untuk komunikasi. Persoalan kan selama ini mereka juga tidak meminta komunikasi. Dan saya itu menawarkan komunikasi pasti dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau yang sifatnya individu itu bagaimana? Saya komunikasikan tidak harus saya langsung. Iya. Kan bisa melalui staf saya. Iya. Mereka minta klarifikasi, staf saya layani, datang ke BPKAD layani, dia membawa pengacara juga kami layani, dan ada argumentasi, ada debat di situ dari aspek regulasi juga buka-bukaan, bla-bla. Jadi apa Saat kereta kencana yang membawa Bupati Sudewo dan istrinya Atik Kusdarwati melintas di hadapan warga, terdengar suara sorakan dari warga yang memadati jalanan dari area Pendopo Kemiri hingga kantor Bupati Pati di kawasan alun-alun. Sorakan warga tersebut terdengar di beberapa titik, bahkan ada yang meminta Bupati untuk pulang. Sorakan makin kencang saat kereta kencana melintasi posko donasi aksi 13 Agustus di sudut pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Adapun Bupati dan sang istri yang mengenakan pakaian adat itu tetap melambaikan tangan pada warga saat sorakan berlangsung. Mereka tetap tersenyum dan tetap menyapa masyarakat. Tak hanya sang Bupati, sorakan warga juga dialami oleh PLT Sekda Pati, Rioso, yang sempat adu mulut dengan massa simpatisan demo beberapa waktu lalu. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Hussein mengatakan aksi warga tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Sementara itu, warga lain yang ada di lokasi, Tukul, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBBP 2. Tukul juga membantah klaim Sudewo yang mengatakan PBBP 2 tak pernah naik dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya yakni Haryanto, tarif PBBP 2 sudah pernah naik. Tukul sendiri mengaku belum melunasi PBBP 2 pada tahun ini yang jatuh tempo pada September. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu hasil unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Lihat Bupati Sudewo. Ya. Dari mana Pak jenengan berarti? Saya dari kelompok PKL Kembang Joyo. Saya sebagai ketuanya. Ya. Dan saya mendukung dengan antusias masyarakat dan berterima kasih atas donaturnya yang diberikan untuk perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dengan adanya kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak sampai 250%. Ini sangat memberatkan karena Bupati tidak melihat kondisi saat ini masyarakat bagaimana, tidak tahu kalau terus langsung menaikkan pajak. Padahal zaman Haryanto itu pajak naik sekitar berapa persen aja, 10 antara 20% aja pada tahun 2002.